Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Zulmi Amanda Pratama dengan NIM 2104210, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan pemahaman saya mengenai materi etika pemerintahan. Sebelum masuk ke dalam bagian etika pemerintahan, kita harus tahu dulu apa itu etika. Etika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Dan bisa dikatakan etika adalah suatu moral atau aturan yang dipakai untuk pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait sifat baik dan buruknya. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam materi tentang etika pemerintahan. Yang pertama, pengertian etika pemerintahan. Etika pemerintahan merupakan ajaran untuk berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai keutamaan yang berhubungan dengan hakikat manusia. Etika pemerintahan dalam perspektif teori. Etika berisi ajaran moral atau nilai sebagai acuan untuk menemukan baik buruknya tingkah laku. Tindakan yang memberlakukan etika disebut tindakan etik, sedangkan sifat pelaksanaan tindakan biasa disebut dengan etis. Etika pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan satu hal yang harus dipahami dan dipedomani oleh pemimpin pemerintahan. Sudah menjadi bagian dari kodrat bahwa tidak ada satu kelompok manusia pun sepanjang sejarah yang lepas dari yang namanya etika. Pentingnya etika dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu etika pemerintahan berhubungan dengan keutamaan yang harus dilaksanakan oleh para elit pejabat publik dan staf pegawai pemerintahan. Wujud etika pemerintahan adalah aturan-aturan ideal yang dinyatakan dalam undang-undang, baik yang dikatakan oleh dasar negara Pancasila maupun dasar-dasar perjuangan negara, yaitu teks proklamasi. Dalam hal ini, etika pemerintahan mengandung nilai kepada setiap pejabat elit politik untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila tersebut terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Adapun fungsi etika pemerintahan, yang pertama sebagai suatu pedoman dan penutupan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Yang kedua sebagai acuan untuk menilai keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan itu baik atau buruk. Sumber etika pemerintahan, yang pertama Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Proklamasi 1945. Yang kedua Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan pemerintahan. Yang keempat, nilai keagamaan. Yang kelima, nilai-nilai sosial budaya, adat kebiasaan setempat, seperti tentang kepantasan dan ketidakpantasan serta kesopanan nilai-nilai agama dan sosial. Faktor penyebab memudarnya etika berbangsa ada dua, yaitu dari dalam dan dari luar negeri. Baik, saya akan menjelaskan dari dalam dulu. Satu, lemahnya pemahaman ajaran agama. Yang kedua, kurangnya kebinekaan dan implementasi Pancasila. Dan yang ketiga, masih adanya pembatas antara ras dan agama. Dan faktor-faktor dari luar negeri yaitu satu, pengaruh global. Dua, persaingan antar negara. Yang ketiga, masuknya budaya luar. Dan yang keempat, masuknya paham-paham radikal. Etika dan moral sangat penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, dengan adanya etika dalam pemerintahan, maka pemerintahan akan berjalan dengan baik. Para aparatur pemerintahan pun memiliki kesadaran moral yang sangat tinggi. Baiklah, itu pemahaman saya mengenai etika pemerintahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.